Menurut pendapat Ibnu Hambal, hadis gharib jangan kalian tulis karena banyak kemungkaran pada hadis itu. Serta kebiasaan hadis gharib ini perawinya diriwayat daripada perawi-perawi yang dhaif. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wal gharibul ladzi laisa bisahihin huwal ghalibu 'alal gharibi wa min thamma kariha jam'un minal a'imati tatabu'aha faqad qala malikun syarrul ilmi al-gharibu wa khairul ilmi adh-dhahirul ladzi qad rawahun nasu wa qala Abdur Razzaqi kunna nara anna fil gharibil hadithi khairun fa idzan huwa syarrun wa qala Ibnu Hambal la taktubu hadhil gharaibi fa innaha manakirun wa ghalibuha 'anil du'afai. Dan bermula gharib, hadis gharib, alladhi yang tiada ianya alladhi itu dengan sahih, itu bermula dianya gharib, itu ghalib kebiasaan di atas diri gharib. Wa min thamma dan sabit di sana membenci oleh sekelompok dari ulama akan mengejar-ngejarnya hadis gharib. Faqat maka sungguh telah berkata oleh Imam Malik, bermula seburuk-buruk ilmu itu gharib dan asing. Gharib iaitu hadis asing atau ilmu asing. Dan bermula sebaik-baik ilmu itu ilmu yang zahir, alladhi yang sungguh meriwayat dianya alladhi oleh manusia. Dan berkata oleh Abdur Razzaq, adalah kami melihat sesungguh gharib hadis itu sebaik-baik, itu lebih baik. Faidan maka tiba-tiba dianya gharib hadis itu lebih buruk. Dan berkata oleh Ibnu Hambal, jangan kalian tulis akan ini hadis gharib, hadis gharib, karena dianya gharib itu mungkar. Dan bermula ghalibnya gharib itu daripada perawi yang dhaif. Lanjut dari masalah yang di belakang. Kita ulang sedikit. Di belakang gharabah iaitu hadis gharib. Hadis gharib ini berkumpul kepada sahih dan dhaif. Ini maksud berkumpulnya, yaitu gharib ini dibagi menjadi dua. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang sahih, ada yang dhaif. Itu maksudnya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau yang sahih ini sudah kami jelaskan di video sebelum ini, yaitu pada matan gharib yang sahih seperti ifrad sahih. Pada video ini yaitu pembahagian kedua yaitu yang bukan sahih. Kalau yang bukan sahih dia betul dhaif, yang bukan sahih kan dhaif. Makanya al-gharibu alladzi laisa bisahih huwal ghalibu 'alal gharibi. Gharib yang bukan sahih adalah yang kebiasaan di atas gharib. Jadi gharib yang bukan sahih, yaitu kalau bukan sahih dhaif, pahamnya dhaif, adalah kebiasaannya atas gharib, yaitu hadis asing, terasing, hadis asing karena perawinya menyendiri. Ya lemahlah. Faham kan? Untuk menguat
pembahagian ini, sebagai penguat pembahagian ini. Wa min tama, maka di sana ada sekelompok satu jamaah dari ulama hadis, mereka benci untuk mengejar hadis hari ini, sangat benci mereka. Sangat benci. Ya, ini kata sangat ya kita pahami dari kariha mati, kan bermakna sungguh mati itu. Mereka sungguh benci, sangat benci untuk mengejar ilmu, untuk mengejar hadis gharib ini, atau belajar ilmu belajar hadis gharib. Benci satu jamaah dari ulama hadis. Atau seperti ini kita jelas, satu jamaah dari ulama hadis sangat benci belajar ilmu gharib atau hadis gharib, atau mengejar hadis gharib. Karena hadis dhaif ini sebagai patokannya atau sebagai dalil, karena maka sungguh berkata oleh Imam Malik sungguh berkata seperti ini. Berarti banyak ni, karena bisa dijadikan alasan kenapa mereka benci. Kata Imam Malik, syarrul ilmu gharibu wa khairul ilmi zahirul ladzi qad rawahun nas. Berkata Imam Malik, ilmu yang sangat buruk adalah ilmu gharib. Ilmu yang sangat buruk adalah ilmu gharib, ilmu yang asing. Asing, tidak umum. Tidak umum. Itu ilmu yang sangat buruk, kata Imam Malik. Sedangkan ilmu yang sangat baik yaitu ilmu yang zahir. Yang umum. Ilmu yang umum, yang zahir, yang jelas, yang banyak diriwayat oleh manusia. Itulah ilmu yang sangat baik, kata Imam Malik. Ini bisa dijadikan sebagai alasan kenapa satu jamaah dari ulama benci terhadap mengejar hadis gharib atau belajar hadis gharib. Faham kan? Kemudian banyak lagi alasan. Waqala lagi pendapat Abdul Razak. Pendapat Abdul Razak berkata seperti ini. Kalau Abdul Razak berkata seperti ini, kunna narra, adalah kami melihat, kami berpendapat. Berarti dulu ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi berarti ibaratnya fi'il madhi. Dulu kami berpendapat gharib hadis itu adalah yang lebih baik. Kemudian idan tiba-tiba gharib hadis ini sangat buruk. Dulu kami pikir seperti ini. Dulu kami anggap hadis gharib ini adalah hadis yang lebih baik, hadis yang lebih baik dari hadis-hadis yang lain. Ternyata hadis gharib ini adalah hadis yang sangat buruk. Faham kan? Makanya gharib yang bukan sahih, ghalib atas gharib. Ada lagi perkataan dari Ibnu Hanbal. Menurut perkataan Ibnu Hanbal, la taktubu hadhil gharaib. Jangan kalian tulis hadis-hadis gharib. Kenapa alasannya dilarang oleh Ibnu Hanbal? Karena hadis gharib ini hadis yang munkar. Hadis munkar. Karena dhaif kan, hadis dhaif. Karena munkar, maka jangan kalian tulis hadis gharib. Wa ghalibuha, sedangkan menurut kebiasaan umumnya, mayoritasnya hadis gharib ini diriwayat daripada perawi yang lemah. Jadi kebanyakan hadis gharib ini diriwayat dari perawi yang lemah. Berarti itu termasuk munkar. Maka jangan kalian tulis hadis ini. Jangan kalian tulis, karena itu munkar, hadis munkar. Karena kebanyakan hadis-hadis ini diriwayat dari perawi yang dhaif. Maka jangan kalian tulis. Makanya hadis gharib laisa bisahih,
huwa ghalib ala gharib. Hadis yang bukan sahih, hadis gharib yang bukan sahih adalah ghalib di atas gharib, yaitu hadis asing. Dhaif. Ini pembagian kedua ni. Pembagian kedua. Pertama, pembagian yang di belakang iaitu hadis gharib yang dibagi kepada sahih, hadis sahih. Ada hadis gharib ni bukan semua kan dhaif. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif inilah menurut perkataan mereka tu. Yang dhaif ini kata Imam Malik tadi, ilmu yang paling buruk adalah ilmu gharib. Ini gharib yang dhaif, bukan gharib yang sahih. Sedangkan ilmu yang lebih baik adalah ilmu yang zahir. Kemudian perkataan Abdul Razak, perkataan Ibnu Hanbal, benci satu jamaah daripada satu jamaah ulama soal mengejar hadis gharib. Ini kalau gharib yang dhaif, bukan gharib yang sahih. Cukup di sini dulu. Tiga tu kamu ulang lagi. Segala kamu jelaskan lagi ke bab matan tu. Segala kamu jelaskan matan tu lagi yang gharibnya, hadis gharibnya nak bagi dua. Nak bagi kepada sahih, nak bagi kepada ghairu sahih, itu dhaif. Makanya bab matan ni ukur gharabahnya berkumpul di kepada sahih dan dhaif. Nah yang sahih, nah yang dhaif hadis gharib. Walaupun perawi ji tiro, tapi kon bandung dhaif. Nah yang sahih sih kamu kan, nah yang dhaif sih. Lagi beka al-gharibul ladzi laisa bisahih. Hadis gharib yang bukan sahih adalah hadis yang ghalib di atas gharib. Hadis gharib yang bukan sahih berarti dhaif. Hadis gharib yang bukan sahih berarti hadis itu gharib atas 75% atau umumnya gharib. Umumnya ghalib ini umum, ghalib ini umum. Umumnya hadis itu gharib, dhaif. Kalau gharib yang bukan sahih berarti umumnya di atas gharib iaitu dhaif. Faham tak? Mufhum. Wa min tama, maka menyokal laginya di sana ada tabah jamaah. Tabah jamaah dari ulama hadis sungguh benci, orang-orangnya benci. Benci apa? Benci mengejar hadis gharib atau benci belajar hadis gharib. Benci. Fakat maka sungguh tafriq itu atau kita jadikan sebagai alasan pakon benci. Kan Imam Malik, sungguh Imam Malik kalau berkata cik, kata Imam Malik lagi ke Imam Malik, syarul ilmu gharib, ilmu yang paling ilmu yang paling buruk adalah ilmu gharib, ilmu yang asing, ilmu yang kaum umum, ilmu yang tersembunyi. Gharibnya kau tersembunyi, asing dari umum, asing dari keramaian. Kamu kan? Berarti ilmu yang paling buruk adalah ilmu yang tersembunyi dekatnya, tetap. Perawi ini tiru. Ilmu tetap mana ilmu yang paling buruk. Ada hadis gharib yang paling buruk. Karena hadis gharibnya perawi ini tiru. Sedangkan ilmu yang paling adalah ilmu yang lahir, yang 75%, yang umum. Yang mayoritas 73. Kon tersembunyi. Yang paling yang ramai orang riwayat, yang jelas, yang lahir adanya ramai orang riwayat. Hanya ilmu yang paling maka kita pegang ke alasan jam'u minal a'imah pakon je benci. Kamu kan menyo perkataan Abdul Razak. Perkataan Abdul Razak. Kun Abdul Razak pun kamu berpendapat lagi hadis gharibnya atau gharib hadisnya hadis yang paling gharib hadisnya gharib yang paling ternyata tiba-tiba gharib hadisnya yang paling buruk.
bak lain gara lain anak dia. Ya, ke Abdul Razak. Kemudian perkataan Ibnu Hanbal. Menurut Ibnu Hanbal, baikkan tulis hadisnya. Jangan kalian tulis hadis gharib. Apa alasannya? Karena hadis gharibnya hadis mungkar. Kerja mungkar. Umum hadisnya adalah diriwayat daripada perawi yang lemah. Maka mungkaran termasuk dalam mungkar. Umum perawi hadisnya adalah lemah. Umum hadis gharibnya diriwayat daripada perawi yang lemah. Du'afa. Dari perawi yang lemah. Maka itu termasuk mungkar. Maka baikkan tulis hadis mungkar. Hadis gharib yang mungkar baik tulis. Nyo pembahagian gharib yang kedua tu. Kon gharib yang pun. Nyo gharib yang pun iaitu sahih. Jih hanya getam tu tulis. Nyo maksud Ibnu Hanbal jangan kalian tulis gharibnya gharib yang lemah. Yang pembahagian kedua. Yang ambil telah pun. Kamu kan? Kajian nanti. Berarti ingat tiga sebulan ni gharibnya kon memandung lemah dan kon memandung sahih. Tetapi hadis gharibnya gharib yang sahih, hadis ni sahih, yang dhaif si. Sebab pembahagian gharibnya sahih, dhaif. Kamu kan? Kajian nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.